Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Adrila dengan NIM 20129274. Saya di sini akan menganalisis kembali argumen yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dora Hatif Akali, tentang manajemen pengelolaan usaha. Yang mana fungsi manajemen itu ada 4 minimalnya, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan kembali argumen serta analisis dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Apa itu planning? Planning adalah berkaitan dengan sebuah rencana. Rencana itu adalah desain, yang mana keinginan bukan hanya rencana, namun salah satu dari keseluruhan rencana kita itu. Yang rencana itu sudah tertuang dan kita sudah memulai atas pembagian-pembagiannya, mulai dari penimbangan, pemutusan, atau menentukan sebuah tujuan dari sebuah organisasi kita, kewirausahaan. Setiap manusia itu mempunyai keinginan tapi belum tentu mempunyai rencana. Tapi orang kewirausahaan telah memiliki rencana serta keinginan dalam menyeluruh dalam suatu kewirausahaannya serta organisasi yang dimilikinya. Apa sih itu dalam kewirausahaan disebut dengan organizing? Organizing adalah proses pengelompokan di mana kegiatan dengan cara-cara menunjukkan tugas skill atau kemampuan dari karyawan-karyawan kita itu, yang mana letakkan pada suatu tempatnya dikelompokkan sesuai dengan kemampuan karyawan yang kita miliki, serta memberikan kebebasan terhadap apa yang kita berikan terhadap karyawan kita, tapi dalam tanda kutip tetap mengontrol apa yang dilakukan oleh karyawan kita, sehingga karyawan kita tidak semena-mena atas apa yang kita lakukan. Dengan maksud dari kemilikan kekuasaan kepada karyawan kita itu, teman-teman, itu adalah dengan cara kita memberikan mereka berekspresi, berkarya dalam menentukan keahlian yang mereka miliki, dengan cara memberikan mereka kebebasan atas apa yang mereka miliki, memberikan wawasan yang luas, dan mereka tidak tergantung atas apa kebijakan yang kita berikan. Berikan mereka kewenangan terhadap mereka masing-masing memperhatikan serta beri tanggung jawab atas mereka, atas apa yang mereka lakukan, berikan mereka tanggung jawab. Mereka melakukan ini, apa tanggung jawabnya, dan sebagainya. Kita tidak luput dengan teori XY, yang dimana teori itu mengatakan bahwa manusia adalah seorang pemalas. Betul apa betul? Manusia pemalas? Ya. Saya sendiri kadang juga memalas atas apa yang diberikan tugas oleh dosen saya. Jadi dengan itu, teman-teman, walaupun kita pemalas, tapi kita tetap memiliki daya semangat untuk menyelesaikan rencana-rencana apa yang kita miliki, sehingga kita dapat tamat kuliah 3,5 tahun, insya Allah. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus memiliki motivasi yang merongsong dalam mengambil kebijakan atau keputusan serta keluar dari kemalasan itu, yang mana sebuah ini adalah sebuah kewirausahaan yang dapat keluar dari pemalasan itu sendiri, yang bersesuaian dengan puncak kemalasannya itu. Anda bisa menentukan pihak-pihak atau tim yang keluar dari pemalasan itu, sehingga mereka dapat bersaing tanpa harus memberikan motivasi atau pemacuan dari seorang bosnya. Ada 3 prinsip dasar dari koordinasi, yang mana koordinasi dalam hubungan horizontal dan vertikal. Kalau horizontal, kita antara karyawan dengan karyawan lain sebenarnya terbatas sama datar. Sedangkan horizontal, kita tuh memberikan kebebasan atau koordinasi hubungan antara bos dengan karyawannya atau sebagainya. Yang kedua adalah kelarasan. Kelarasan merupakan keinginan yang dimulai dari awal sampai akhir. Dimana sih visi dan misi kita mulai dari awal sampai akhir hendaknya tercapai. Kita terus memberikan koordinasi kelarasan yang sesuai dengan prinsip koordinasi kita. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang harus diisi oleh manusia. Yang mana tuh manusia dengan SDM-nya, hubungan horizontal dan vertikalnya, proses kerjanya, dan serta saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Adalah controlling. Apa sih itu controlling? Melakukan pengawasan agar operasi-operasi dalam kewirausahaan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal sampai akhirnya, insya Allah. Konteks yang harus kita perhatikan dalam controlling ini adalah tujuan yang sudah ditetapkan. Apa sih tujuan kita dalam kewirausahaan? Apa sih visi dan misi kita dalam kewirausahaan? Hendaknya itu telah terkontrol dari awal sampai akhir. Dan melakukan pengawasan operasional. Apa sih, sesuai nggak budget kita sama aktual kita? Sesuai nggak? Kalau misalnya tidak sesuai, kontrol kembali apa sih yang tidak membuat itu terjadi. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi baik diri kita sendiri ataupun karyawan kita. Serta melakukan
melakukan pemasukan. Gimana sih pemasukan kita? Apakah sudah sesuai? Apakah banyak pengeluaran kita atau pemasukan kita? Hendaknya itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam mendesain usaha kewirausahaan itu adalah menetapkan tujuan serta sasaran tepat. Misalnya kita melakukan wirausaha berupa makanan, apakah sasaran itu tepat gitu? Apakah kita melakukan wirausaha di daerah yang suka pedas kayak Padang atau suka daerah yang manis kayak Bandung? Apakah sudah tepat sasaran kita? Itu kita harus pikirkan. Karena kedua adalah menghubungkan dan mengelompokkan organisasi kecil yang Anda bangun. Tim kerja kita, apakah sudah Anda kita buat? Gitu. Akan mengurangkan pekerjaan-pekerjaan itu dengan rekan Anda. Mengurangkan pekerjaan itu dengan rekan Anda maksudnya gini, apakah sesuai dengan kemampuan rekan kita atau tidak gitu. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita pahami dalam pengelolaan kewirausahaan ini teman-teman. Adalah fungsi melekat antara karyawan dengan bosnya. Itu kan yang kedua adalah mengelompokkan aktivitas. Di sini kelompok aktivitas ini, yang di sini adalah kelompok aktivitasnya yang ini. Itu kan adalah struktur organisasi. Apakah sudah tertata organisasi kita, struktur kita, apakah belum? Ada 5 hal yang harus dibutuhkan sebagai sumber kekayaan organisasi. Yang mana yang pertama SDM. Carilah teman atau karyawan kita itu yang telah memiliki SDM-nya yang tinggi gitu teman-teman. Sehingga kita tuh tidak lagi mengatur mereka, sehingga kita hanya meluruskan apa yang kita punya gitu. Yang kedua adalah finansial, sumber dana. Apakah kita sudah merekomendasikan sumber dana kita itu dengan cara meminjam atau sebagainya, atau mengaitkan dengan perusahaan-perusahaan lain seperti saham dan sebagainya. Yang adalah sosial, hubungan dengan orang lain. Yang ini sangat penting teman-teman, yang dimana hubungan ini akan memperluas daya saing kita, akan memperluas perdagangan kita dan sebagainya. Misalnya kalau kita hanya terpaku sama satu pedagang saja, sehingga kita hanya menjual barang kita kepada dia. Tapi kalau misalnya kita memiliki sosial kita luas, kita mudah dalam mengapresiasikan barang kewirausahaan kita itu teman-teman. Itu adalah manajerial, pengelolaan diri. Apakah kita telah mengelola diri kita sendiri sebelum kita mengelola karyawan kita? Jadilah cerminan terhadap diri sendiri, baru menjadi cerminan terhadap orang lain. Itu kan adalah jejaring rekan bisnis atau pemodal gitu teman-teman. Kan adanya perencanaan tenaga kerja, yang mana yang pertama itu adalah kebutuhan karyawan. Apakah kebutuhan karyawan kita seperti alat-alat atau bahan-bahan telah terpenuhi atau tidak gitu. Kan adalah sumber daya tenaga kerja serta perencanaan usaha yang harus kita tentukan, yang seperti kan perencanaan seperti administrasi atau sebagainya teman-teman gitu. Baik teman-teman, itulah analisis yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar. Kalau sampai di sini public speaking saya pagi-pagi ini. Kalau ada salah dan jalan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berpuasa.